Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa kembali bertemu, duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis seperti ini selalu kita senangi dan kita hadiri. Betapa banyaknya kebaikan yang kita dapatkan. Waktu yang tidak terlalu lama, tapi kebaikan sangat banyak yang Allah sediakan untuk kita. Oleh itu mintalah sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan, taufik untuk bisa senantiasa melangkahkan kaki duduk di majlis yang seperti ini. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak-anak kita, bil khusus generasi sentuhan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu dari usia 4 sampai 10 tahun. Pada sebelumnya kita sudah bahas tentang usia dari awal tulang sulbi yang berada di dalam tulang sulbi ayahnya sampai usia 3 tahun. Sungguh sangat banyak poin-poin yang Allah berikan, yang Nabi SAW contohkan dalam generasi atau pada generasi di masa yang lalu. Baik, kita memasuki poin yang bagian yang kedua. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi, memberikan sentuhan kebaikan kepada generasi-generasi di masa itu. Kita lihat dari rentang usia 4 sampai 10. Ini kan usia-usia yang dua usia ini, antara usia yang masih membutuhkan keteladanan dan usia 7 ke atas itu usia tamyiz, yang bukan sekedar keteladanan tapi juga membutuhkan ketegasan perintah. Karena di usia itulah mulai untuk menggunakan bahasa-bahasa perintah. Di bawah usia 7 ke bawah itu tidak perintah, tetapi yang melekat pada diri mereka adalah qudwah, keteladanan, contoh yang ditunjukkan oleh orang tua ataupun para guru di sekolahnya, atau misalnya masyarakat di lingkungannya. Mari kita lihat sebagai bentuk bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya dia memberikan interaksi dengan usia anak antara 4 sampai 10. Yang pertama, wa yushibuhum sallallahu alaihi wasallam fit tariqi wa'idan wa mu'alliman ala qadri uqulihim. Nabi alaihi salatu wassalam membersamai anak-anak, membersamai
di jalan, ya, tidak hanya di rumah tetapi membersamai mereka, menemani mereka di jalan dengan memberikan nasihat. Jadi tidak sekedar berjalan dan mengajarkan ilmu sesuai dengan tingkat pemahamannya. Jadi tolong kita ingat baik-baik, usia 4 sampai 10 tahun itu rentangnya mereka apa? Diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibersamai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dinasihati dan kemudian diajarkan sesuai dengan kadar pemahamannya. Hal ini ikhwah fillah disebutkan at-tifl min haqqihi yashab al-kibar li yata'allam minhu. Di antara hak seorang anak itu mendapatkan dari orang tua, antara hak anak itu mendapatkan dari kita orang tua, para guru, untuk dibersamai. Jangan dibiarkan dia sering sendiri berjalan. Tapi ada momen ayah berjalan dengan anaknya, ada momen ayah membersamai, ya, putra-putrinya dengan tujuan apa? Liyata'allama minhu. Apa tujuannya? Agar anak itu belajar dari ayahnya. Ada belajar di ruang rumah, ada belajar di ruang kelas, ada belajar di luar rumah sana. Banyak hal yang terkadang bisa kita ajarkan. Fatataghadha nafsu. Jiwa anak itu akan mendapatkan nutrisi dari nasihatnya, dari ilmu dan pengalamannya. Wa talaqa aqlu bi liqahil ilm wal hikmah. Akalnya mendapatkan siraman ilmu dan hikmah. Terkadang subhanallah di saat kita berjalan banyak yang bisa kita ceritakan, ya kan? Banyak yang bisa kita ambil hikmah. Mungkin sebuah pemandangan atau kejadian di depan mata kita, bisa kita ambil hikmah dari kejadian itu. Maka kemudian akhlak anak akan semakin lembut dan kebiasaan semakin baik. Nah, ini diantara tujuan kenapa kita harus membersamai anak kita di jalan. Kalau di rumah ada sering dah, ya kan? Hal ini telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy qudwah fi dzalik. Nabi kita itu teladan dalam bab yang seperti ini. Banyak orang tua merasa tidak perlulah dia menemani anak main, tidak perlu menemani anak itu keluar, dah. Sebagian menganggap seperti itu. Tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam tidaklah dia membiarkan dirinya pergi sendiri, ataupun tidaklah dia membiarkan anak-anak muda berangkat sendiri. Tapi di antara kebiasaan Rasulullah, lihat, menemani anak Ja'far ibnu Ammi, anak dari pamannya, wal Fadl ibnu Ammi, begitu juga dengan Fadl. Fadl ini kalau tidak salah pernah dalam sebuah perjalanan dengan Nabi, ada sebuah peristiwa. Fadl ini biasa, ya, anak muda dalam gejolak puber, tiba-tiba pandangan tertuju kepada seorang tertuju kepada seorang wanita cantik gitu. Ya, biasa kan mato suka yang condong yang ancak-ancak. Subhanallah, Nabi SAW tidak memarahi dalam makna tidak menegur, tapi Nabi SAW ini adalah, itu di Arafah pula, kalau tidak salah di dalam masyair. Inilah hari yang indah untuk kita jaga mata kita, untuk kita fokuskan pandangan kita dalam kebaikan. Begitu cara Nabi menegurnya. Ini Fadl, ini ada kisahnya. Kemudian satu saat kita bahas secara utuh. Ibnu Abbas itu kisahnya sangat panjang dan kalimatnya jelas, bahkan sering kita ulang-ulang. Siapa yang masih ingat kisah Ibnu Abbas bersama Nabi ini?
Ada yang ingat? Di atas kendaraan. Iya Bang ya? Masih ingat ya Bang? Di atas kendaraan Nabi SAW menggonceng siapa? Abdullah ibnu Abbas di atas kendaraan. Apakah Nabi diam saja ketika bersama Ibnu Abbas? Tidak. Apakah Nabi tidak berkata apa-apa kepada Ibnu Abbas? Tidak. Tapi Nabi SAW yastaghillu hadzal fursa. Nabi memanfaatkan momen ini. Apa yang dilakukan Nabi bersama Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas digonceng? Ya ghulam, kata Nabi, wahai anak kecil. Dipanggil Ibnu Abbas oleh Nabi dengan bersih, anak wahai anak kecil. Inni u'allimuka kalimat. Aku ajari kamu beberapa kalimat. Maksudnya nasihat yang ingin disampaikan Nabi kepada dia. Apa kata Rasulullah? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalimat yang indah bukan? Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah pasti engkau dapatkan di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong sama Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah kalau umat ini law ijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in, mereka seluruh berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan satu manfaat untukmu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Banyak pelajaran dari kalimat beliau ini. Walau istamau ala yadurruka bisyai'in, sebaliknya pula bila mana mereka berkumpul untuk mendatangkan satu kemudaratan kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika, maka sungguh kamu tidak akan mendapatkan kemudaratan itu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis ini subhanallah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalam pendidikan anak-anak kita. Yang pertama, pentingnya kita membersamai anak-anak kita dalam momen-momen tertentu. Di atas kendaraan, di pagi hari, di sore hari, atau di hari-hari libur. Yang kedua, pentingnya kita untuk menggunakan setiap kesempatan memberi nasihat, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Kalau tadi Nabi menggunakan kesempatan di atas kendaraan, kita pun kita gunakan kesempatan di atas kendaraan. Pagi hari ataupun sore hari, atau di hari-hari libur kita membersamai mereka. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar berhubungan atau memiliki hubungan kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta tolong kepadanya. Lakukan itu. Menasihati agar terikat jiwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kamu minta sama Allah, kamu minta tolong sama Allah. Ini adalah nasihat yang luar biasa untuk kita semua. Oleh itu khafillah, yang keempat, bahwa kebaikan itu pasti akan didapatkan bila mana Allah takdirkan. Begitu juga keburukan tidaklah kita dapatkan melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Maka di dunia ini enggak perlu takut-takut kali, karena yang
maka anak mau tidak mau dititipkan ke tempat penitipan anak. Iya kalau amanah. Kalau tidak amanah, seperti kita lihat beberapa hari ini yang memenuhi media sosial, informasinya sangat banyak bahwa itu valid. Mereka lakukan penyiksaan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare, kemudian ya diikat kakinya. Kalau datang orang tua baru dilepaskannya. Oleh karena itu, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas segala ya, kekhilafan dan ya, kekurangan kita. Baik, itu yang pertama. Usia 4 sampai 10 tahun itu di antara cara Nabi membersamai, menemani. Ya temani ini ya, temani. Dan di situ kita gunakan kesempatan untuk memberikan nasihat, hikmah, dan agar dia belajar dari kita bagaimana berbuat dan bertindak dalam kehidupan ini. Yang kedua, wa istakhdim sallallahu alaihi wasallam al-ibarat ar-raqiqah fi muhadatsatihim liistimalati qulubihim. Nabi menggunakan kalimat-kalimat yang lembut ketika berbicara dengan mereka agar hati anak-anak ini bisa diambil. Anak ini kalau biasa dengan disambut dengan bahasa yang pelan, bahasa yang baik, insya Allah hatinya bisa diambil. Maksudnya bisa kita ya menguasainya. Tapi bila mana menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, itu akan membuat anak tidak mau kepada kita. Nah ini min awamil bina'i thiqati fi nafsi tifl, di antara faktor yang bisa membangun kemandirian atau kepedean anak itu dalam jiwanya, wa raf'i rawhatil ma'nawiyyah wa halatin nafsiyyah, akan mengangkat ya, keadaan jiwanya, dipanggil dengan namanya, ya, dipanggil dengan namanya, bal bi ahsan asma'ihi au bi kunyatihi au bi wasfi hasanin fi, dipanggil anak itu dengan panggilan yang telah kita berikan kepadanya. Jangan dipanggil dengan gelarnya atau dengan salah satu bentuk fisiknya, ya kan? Rambut keriting dipanggil dengan keriting, kan gitu. Keriting, sini gitu. Tak boleh. Nabi tidak melakukan seperti itu. Atau apa lagi, Bang? Hitam. Maksud hitam manis gitu. Dipanggil dengan panggilan, dibiasakan. Kecil mas, iya, benci Bang, iya, macam-macam. Jadi kita ini kan orang kampar ini suka ngasih gelar-gelar gitu kan. Ya enggak tahu lah kalau tempat lain ya. Setahu saya kita ini nama-nama dipendek-pendek, disingkat-singkat ya kan. Namanya bagus. Tapi kemudian Nabi tidak melakukan itu. Nabi tidak mencontohkan hal itu. Ayunada bi ismi bal bi ahsan asma'ihi au bi kunyati. Dipanggil dia dengan panggilan indah. Au bi wasfin hasanin fi, atau dengan sifat yang baik yang ada pada anak itu. Waqad kana Rasulullah SAW qudwatan fi dzalika. Nabi kita itu teladan dalam bab ini. Fataratan yunadi as-sabi bima yurtanasab ma sighari. Terkadang Nabi memanggil anak-anak sesuai dengan usianya. Seperti Ibnu Abbas tadi dipanggil ya ghulam. Dipanggil dengan panggilan yang sesuai dengannya. Ya ghulam samillah Umar bin Abi Salamah. Ketika makan bersama Nabi, Umar bin Abi Salamah ini tangannya nyebrang sana sini makannya. Kata Rasulullah, ya ghulam samillah. Pertama kamu harus membaca bismillah. Wa kul biyaminik, dan kedua makan dengan tangan kananmu, jangan yang kiri kamu. Yang ketiga, wa kul mimma yali, dan makan yang dekat dengan kamu. Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama,
Kalau makannya satu jenis, misalnya ayam ayam bakar semuanya, itu sebaiknya ngambil yang dekat dengan dia saja. Tapi dijelaskan, ditafsirkan oleh para ulama, bagaimana kalau makanannya beragam, ada gulai ayam, ada goreng ikan, ada gulai talu, itu kan? Apa lagi? Macam kalau seandainya beragam, ada ikan, ada daging, ada ayam, maka di sini para ulama boleh untuk mengambil kesukaan. Misalnya saya suka kepada ayam, ya saya ambil ayam. Walaupun tidak di dekatnya, tapi dia minta izin, saya makan yang itu. Tapi kalau ayamnya makanannya satu jenis, kata para ulama, nah jangan coba-coba tangan itu untuk nyebrang, min qillatil adab. Jika satu ayam bakar semuanya atau ayam goreng semuanya kan, ini itu acu itu dapat ayam godang kan, yang gilirannya mungkin kecil gitu kan. Tapi kalau seandainya hidangannya beragam, banyak jenis makanan, boleh mau ambil itu. Kalau dihidangkan kawan itu semeja makan kan, Masya Allah. Nah, nampak ini situ, nampak yang di ujung itu kan, di ujung itu rupanya adalah udang, dan depannya cuman ayam goreng bumbu aja kan. Kemudian nampak ada situ gulai telur. Kebetulan pengen makan, boleh minta izin, boleh saya makan itu, atau antum ya kasih tahu gitu. Itu dibolehkan, tidak masalah itu, tidak ada masalah. Tapi kalau satu jenis, sebaiknya makan yang dekat dia aja. Ya sama ya, sama semua makanannya. Baik, itu ya. Nabi menggunakan kalimat yang kedua apa? Nabi di usia-usia 4 tahun ke atas itu tidak boleh dipanggil-panggil dengan panggilan yang buruk. Jangan disingkat-singkat. Jangan dipanggil dengan sifat yang tidak baik pada dirinya, atau sudah panggil anak kita, ya kan? Nabi menggunakan ibarat raqiqah. Ini adab yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ketika Nabi itu bersama ada orang-orang besar, ada anak kecil, Pak. Dan kebetulan di samping Nabi itu anak kecil. Kan biasa Nabi memulai yang kanan ini kan. Bayangkan Nabi itu tidak mengabaikan anak kecil dan langsung memberi ke orang dewasa, enggak. Tapi subhanallah, Nabi mengatakan, ya gulam, ini memang hak dia nih. Ata'dzan li an u'tiyal asyakh. Nabi pandai menghargai anak kecil. Artinya anak-anak yang di bawah usia-usia orang dewasa. Apa kata Nabi? Nabi minta izin. Bolehkah engkau aku kasih orang-orang, dahulukan orang-orang tua? Tidak salah jawabannya, enggak katanya. Kau punya DN kan? Enggak. Nabi bisa saja ngasih orang tua lebih dahulu, ya kan? Tapi Nabi tidak menjadikan itu sebagai contoh yang tidak baik. Tapi Nabi bertanya kepada dia, ata'dzan li an u'tiya al-asyakh? Engkau izinkan enggak kalau saya dahulukan orang-orang besar? Bayangkan Nabi itu ya. Nah kita anak kecil ya, kita tak pernah kita untuk memberikan hak untuk dihormati. Tolong kita ke muslimin. Ini keteladanan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil ya gulam. Ibnu Abbas dipanggil ya gulam, ya kan? Umar bin Abi Salamah juga dipanggil ya gulam. Sahabat itu ketika dia makan bersama, berada di tengah-tengah orang dewasa, dia panggil ya gulam ata'dzan li an u'tiyal asya. Di dalam riwayat ini Nabi mengatakan ya bunayya. Ini panggilan lembut untuk anak. Kama qala li Anas lamma nazal ayatul hijab. Ketika turun ayat hijab, Nabi berkata kepada Anas, wara'aka ya bunay, belakang kamu wahai anak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an abna'i Ja'far ibn ammi Abi Talib, ud'u li bani akhi. Bani akhi itu kan anak saudaraku, kan sebutannya cantik, indah. Begitulah Nabi SAW
memanggil anak-anak di masa itu dengan panggilan yang lembut, panggilan yang indah, panggilan yang menyentuh, dia menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Wak buat di rumah wak bersama-sama. Kita panggil anak kita dengan panggilan baik. Kita panggil cucu kita dengan panggilan baik. Kita panggil anak saudara-saudara kita dengan panggilan yang baik. Kita panggil murid-murid kita dengan panggilan yang baik. Kok sekarang guru belum memanggil nak bagus, ya bang? Maka dengan guru memanggil nak baik. Kita panggil anak tetangga-tetangga kita dengan panggilan yang baik. Panggil anak tetangga kita panggil dengan panggilan yang baik. Sudah. Si dikasih apa sama orang tuanya nama, panggil dengan panggilan itu. Jangan kita buat-buat nama sendiri. Jangan kita singkat-singkat namanya sehingga dia malu dengan nama itu. Tidak boleh. Nabi telah mengajarkan dengan memanggil dengan panggilan yang lembut. Naam, ikhwafillah. Itu ini yang kedua ya. Di samping Nabi membersamai, menemani anak-anak di usia 4 sampai 10 tahun itu, yang kedua apa? Memanggil dengan panggilan yang baik. Panggil dengan panggilan yang bagus. Ya. Makanya cenderung kalau nama anak itu jangan terlalu panjang-panjang. Misalnya itu tadi sebut misalnya namanya Umar, panggil Umar. Utsman, dipanggil Utsman, Ali, dipanggil Ali, dipanggil Ja'far, dipanggil apa lagi? Macam-macam. Sebut nama anak itu dipanggil dengan namanya, jangan disingkat. Singkat. Baik. Sudah sini jelasnya? Nah, yang ketiga, di usia 4 sampai 10 tahun ini, wa yuqaddir sallallahu alaihi wasallam lis-sighari lu'bah. Nabi menghormati barang mainan anak-anak itu. Bayangkan Nabi, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, kekasih Allah, maka dia memberikan takdir, penghargaan, menghargai itu mainan milik siapa. Kita lihat contohnya, ketika Husain ibn Ali kecil, masih ketika usia kecil, karena indahu jar kalbun saghir, anjing kecil, yatasalla bih, wa anna Aba Umair bin Abi Talha kana indahu usfurun yal'abu bih, wa anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana 'indaha lu'ab banat tal'ab biha wa ghairun katsir. Lihat contoh-contohnya. Aisyah main apa? Boneka. Saya kecil, Pak. Nabi melihat memainkan di rumahnya, tapi dibiarkan sama Nabi. Karena tahu kalau itu mainannya siapa? Istrinya radhiyallahu ta'ala anha. Dibiarkan oleh Nabi. Ada lagi misalnya panggilan Umair, Aba Umair. Contoh kedua, Aba Umair. Ma fa'ala Nughair. Itu kan saudaranya Anas. Usfur mainannya. Apa itu? Burung. Dia punya mainan, suka menera burung lah. Lalu burung yang dipeliharanya ini mati. Nabi melihat adiknya Anas, saudaranya Anas ini menangis. Nabi panggil ya Aba Umair, dipanggil dengan kunyah. Boleh? Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Nughair itu disebutlah burung. Tidak. Bayangkan, tidak ada melukai perasaannya. Dipanggil dengan panggilan kunyah oleh sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwafillah, di antara hal yang dilakukan Rasulullah menghargai, Pak. Kadang awak mainan awak pas saya Bang. Enak cucu-cucu yang udah punya, yang jadi sudah kakek-kakek nih, mainan cucunya. Mungkin mata dia nggak suka, semua berserakan. Sakit mata kita nengoknya kan. Berserakan semua. Nah, di sini bentuk kita menghargai anak kita atau cucu kita, dibiarkan, tapi dia kasih tahu. Nabi SAW artinya ketika memperlakukan anak-anak di masa itu kan luar biasa, menyentuh perasaan
Aba Umair dipanggil ya Aba Umair, saudaranya Anas. Ya, kemudian Aisyah ketika itu ada boneka ya lu'ab banat tal'ab biha wa ghairuhu katsir. Itu dilakukan oleh Nabi SAW dan itu sangat luar biasa muslim. Siapa yang tidak sabar gitu? Baru saja dibersihkan, disusun mainannya, langsung pam katanya kan, serak semuanya lagi, ya kan? Uminya kan baru masuk kamar tuh, kamar udah bersih, ya kan? Udah bersih semuanya, kain udah dilipatin semuanya, bantalnya disusun, selimut udah dilipat. Nah bersih tuh. Nah, ketika uminya bersih, pindahnya ke tengah, ya kan? Ketika mainan di tengah itu udah dirapikan, pindahnya ke kamar. Atau dia bawanya mainan tadi ke langsung serat di atas kasur. Ini kalau kurang-kurang tebal kesabarannya, bisa marah, ya kan? Nah ini subhanallah, Ustaz, bolehkah kita? Boleh kita tegur. Ya udah, nah, itu sudah dirapikan. Nah di antara bentuk hal yang bisa kita lakukan, oke, kamu main di sini, sayang, tapi setelah main berapa nanti bantu bereskan ya di tempat yang tadi. Dikasih dia. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kita berikan kepada putra-putri kita, misalnya anak-anak usia 5 tahun 6 tahun suka main, 7 tahun masih suka main. Baru saja dibereskan kasur, kamar berantakan. Baru saja dibereskan mainan di ruang rumah itu pun kembali berantakan. Kakek-kakek yang sudah jadi kakek di majelis ini ya ingat. Nah, tapi saya yakin tidak marah sama cucu. Mainlah cucu katanya. Ada nenek bereskan. Iya. Nenek suruh bereskan. Hah? Nenek. Oke, nenek. Allahu Akbar. Iya. La Allahu Akbar. Nah, wanti main ya. Ya Allahu Akbar. Nah ini. Ya, main itu pada prinsipnya boleh. Prinsipnya sangat boleh. Tapi kemudian itu tadi ya dia menghargai, dia boleh main. Contoh sore tadi saya berangkat boleh main ikut futsal sama gurunya, boleh. Dan perlu diberikan bimbingan. Boleh main, boleh. Tapi kita berikan dia pengertian. Berikan pengertian, apalagi tadi disampaikan. Setahun main lawalang aja kojo. Subhanallah. Syafahullah. Semoga Allah sembuhkan cucunya. Sedekah, yang kan dinaik ya. Ya subhanallah. Bapak ikut enggak atau ikut? Nya cucu. Itu atuh enggak ikut lah. Datuk enggak ikut. Nah, dia ikut. Itu konsep yang tadi dia ikutnya main. Makanya dia ikutnya yang cucu loh. Lalu cucu, lah sore cucu main. Jangan disuruh dia sendiri. Nabi tadi Ibnu Abbas ditemani sama dia. Ya kan? Jangan dilepas main sendiri. Nah. Subhanallah. Iya subhanallah. Kan bahaya ya kan. Nah, makanya main dengan cucu sekali, ya kan? Atau misalnya ayahnya itu ingatkan main dengan sekali waktu kita mesti kasih ketegasan sama dia. Kasih ketegasan. Baik. Nah, subhanallah. Di konsep berikutnya apa? Wala yufarriq sallallahu alaihi wasallam jama'atan wa hum yal'abun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memisahkan anak-anak di masa itu dari teman-teman mainnya. Tidak misalnya kita panggil ya. Tentu kita lihat dalam bab ini realita kita hari ini hati-hati ya, bahwa terkadang subhanallah anak ini sudah main aja sejak dah sama maghrib lagi kan,
Ya, udah main juga lagi. Tentu kalau mau maghrib sudah kita terus panggil. Ada saatnya misalnya anak sedang main, asik-asik main, Nabi memberikan kepada kita sebuah contoh. Cobalah awak ya, seorang tua sajalah sedang asik-asik melakukan sesuatu, lalu kita dilarang. Tentu perasaan kita. Begitu juga anak-anak. Ya, maka kemudian anak-anak itu terhadap mainan atau bermain itu sendiri seperti orang dewasa dengan pekerjaannya. Ya. Nah, oleh karenanya suatu ketika yamurul ba'd minna 'ala sibyan wa hum yal'abuna fayaqulu lahum amma 'indakum syughul. Anak-anak sedang main, tidak punya kerja kalian. Tidak ada pekerjaan kalian yang bisa kalian kerjakan. Qala malakum buyutun ta'wikum, tidak punya rumah kalian sehingga kalian main aja terus. Kemudian lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun kadzalika abada. Fa kaifa kana idzan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lihat bagaimana melakukan pendidikan terhadap generasi awal di masa itu. Anas menceritakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hatta idza ra'aitu anni qad faraqtu min khidmati qultu yaqilu Rasulullah. Ketika itu kata Anas, saya membantu Nabi itu berkhidmat ke Nabi itu lebih kurang ya 10 tahun, dan saya di satu hari setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah ya atau membantu Nabi, lalu dia berkata, Nabi kayaknya tidur siang nih gitu kan. Ya, tidur siang. Qailulah. Lalu aku pergi kepada teman-teman sebaya yang sedang main. Fajitu anzur ila lu'abihim. Aku lihat mereka sedang main asik, aku pergi. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sibyan wa hum yal'abun. Nabi pun terbangun keluar melihat mereka dan mengucapkan salam kepada anak-anak. Makanya anak-anak sedang main tuh kalau orang dewasa ucapkan salam. Assalamualaikum, seperti Nabi lakukan. Fada'ani faba'athani ila hajatillah. Anas dipanggil oleh Nabi. Fadhahabtu fiha wa jalasa sallallahu alaihi wasallam fi fayyidzil hatta ataituhu. Dan Nabi menunggu saya sampai aku kembali kepadanya. Jadi Nabi membiarkan dulu dia main sesuai dengan ya namanya main, tidak diberhentikan secara tiba-tiba gitu. Tapi tanya, udah berapa menit kamu main? Nah, ditanyakan seperti itu sehingga anak-anak kita hajatnya selesai sudah. Lagi yang tadi itu setahun memang harus diperbaiki, harus dinasihati, tidak bisa dibiarkan. Keselamatan nanti terancam, harta habis, ya. Kemudian orang tua, keluarga risau karena main terlalu berlebihan dan kemudian tidak ada jedahnya, tidak ada istirahatnya, menghabiskan uang sangat banyak untuk itu. Oleh karena itu, faedah yang diambil dari kisah ini bahwa seorang ibu hendaklah memperhatikan keadaan anak-anaknya. Ya. Kalau anak ini sudah tidak tepat dengan janjinya, maka tanyakan kemana kamu tadi. Karena itu akan membentuk kebiasaan dia. Kejujuran dia akan kemana kamu tadi. Ini ya sampaikannya, maka kita perhatikan kamu disuruh kemana tadi. Maka jangan kamu lakukan lagi ya. Cukup sekali itu saja. Dan ini dilakukan Nabi SAW. Memperhatikan keadaan anak-anak di masa itu. Nah yang lebih hebat lagi Nabi kita alaihissalatu wassalam ya, yanha anit tafriqi baina wa baina ahlihim. Di antara yang dilakukan Nabi juga dilarang memisahkan anak dari orang tua. Nabi enggak boleh itu. Dari Abi Abdurrahman al-Hubali ay anna Ayyub kana fi jishin fa furqa baina sibyan wa baina ummahatihim. Ini ketika zaman perang dipisahkan antara ibu dan anaknya. Fara'ahum yabkun, mereka nangis semualah. Jadi pisahnya antara anak dengan ibu, dia nangis anaknya. Faja'ala yaruddu as-sabi ila ummi wa yaqulu inna Rasulullah qala man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa bainal ahibba yaumal qiyamah. Hadis akhrajahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW,
bahwa barang siapa yang memisahkan anak dari ibunya, Allah pisahkan dia nanti dari orang-orang yang ia kasih di hari kiamat. Bayangkan. Memisahkan anak dari ibunya, jangan. Ya. Bahkan dalam hadis yang berikutnya Nabi melaknat orang yang memisahkan anak ibu dari anaknya, saudara dari saudaranya. Nabi tidak menyukai perbuatan itu. Contohnya apa itu? Kita ini banyak sekali. Misalnya anak itu kan membutuhkan kasih sayang. Walaupun ibunya sibuk, tapi dia sentuhan ibu tidak sama. Kita pisahkan dia, kita bawa ke dari misalnya ibunya di sini, kita bawa ke misalnya jauh, entah ke Jambi atau ke Bengkulu atau Palembang, dipisahkan antara ibu dengan anak, ini tidak dibenarkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu dia. Ayah doanya mati gini. Ya itu memang butuh sentuhan kasih sayang, perhatian. Sebetulnya itu yang harus dia dapatkan dari orang tuanya. Karena anak-anak yang kurang mendapatkan sentuhan dari kasih sayang, ya bukan atuk nenek bukan tidak ngasih sayang, tapi dia memang harus dapatkan dari orang tuanya. Perhatian, nasihat dari orang tua, belayan, kasih sayang itu penting. Makanya Nabi tidak boleh memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Kalau misalnya anak itu biarkan besarkan, jaga dia. Terkadang ada orang tua, kakek, nenek yang inisiatif membawa cucu, bang, dipisahkan dari omaknya. Bukan ini, Nabi tidak membolehkan. Biarlah dia dengan orang tuanya, bagaimanapun keadaannya sama orang tuanya. Tidak boleh kita pisahkan antara dia dengan ibunya. Masya Allah. Itu atuan saja ini aman. Baik. Nah, jadi kita tidak boleh pisahkan antara dia dengan keluarganya. Ini karenanya jangan dipisahkan antara anak dengan cucunya, dengan anak dengan emaknya, antara ibu dengan anak-anak. Ini tidak boleh dipisahkan. Jadi harus mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Nah, masuk tua? Belum?
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa yabta'id sallallahu alaihi wasallam katsiran an laumihim wa itabihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara metodenya ya, menjauhkan celaan, ya, mencela anak, atau misalnya kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya. Mencelanya bukan diberikan kalimat-kalimat yang bagus, tapi kemudian sering kita ya, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan hati. Di sini subhanallah, ternyata kalau banyak kali kita mencela anak kita, bukan mencela, bahasanya yang belum tepat, menyalahkannya. Jangan menyalahkan anak. Apapun yang dibuatnya semuanya salah. Lalu kemudian bahasa yang digunakan, intonasi ke anak kita itu bahasa atau intonasi yang seakan-akan perbuatannya itu selalu tidak benar. Itu intonasi yang kita pakai itu tinggi, kalimat yang keluar dari lisan kita selalu menyalahkan, ya. Dan itu tidak baik, dan Nabi tidak melakukan hal itu. Waqad kana Rasulullah SAW ab'adun nas an dzalik. Nabi itu orang yang paling jauh dari sikap yang seperti itu. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, tidak mencela, mencaci maki, tidak lakukan Nabi SAW. Famakana yukthirul itab litifil laum ala tasarufatin yang banyak melakukan mencela, mencaci maki atas sebuah tindakan anak. Wa huwa bihadzal maslak sallallahu innama yaghris fi nafsir tifil ruhul haya. Anak ini akan memiliki sifat pertama, tidak memiliki kepercayaan diri. Dia justru akan memiliki anaknya cenderung pemalu nantinya. Wa yunami fihi tafadilat intibah wal mulahadhah wal irtibat bidzalika al khuluq al azim wa kullu hadha yadhharu fi anas alladhi yasifu tarbiyat al aliyata allati rabbahu ala Rasulullah SAW. Dan pendidikan dengan kasih sayang, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang mencela, itu akan menumbuhkan pada diri anak kepercayaan dirinya, akan menumbuhkan pada diri anak akhlak yang baik. Contohnya kata Syekh Anas radhiyallahu taala. Anas berapa tahun membantu Nabi? 10. Anas ceritakan langsung. Wallahi ma qala li uff wala lima sana'ta wala ala sana'ta. Demi Allah kata Anas, Nabi tidak pernah mengatakan uff. Apa bahasa kita uff? Atau ketika menunjukkan ketidaksenangan. Atau Nabi tidak pernah lima sana'ta, kenapa engkau kerjakan ini? Atau Nabi tidak pernah mengatakan ala sana'ta. Menanyakan itu Nabi tidak pernah. Fa in lamani ahadun min ahli baiti qala da'uhu falau qaddara aw qadiya ayyakuna kan. Tinggalkan, apa yang akan terjadi pasti terjadi, sudah, tidak diambil pusing. Maka karena itu anak-anak akan berani sama orang tua. Anak-anak akan berani sama orang tua kalau terlalu banyak menggunakan kalimat itab, celaan, atau laum, mungkin berupa kalimat-kalimat yang menyalahkan dan kalimat-kalimat yang menyudutkan, memojokkan anak. Itu tidak kita menggunakan bahasa itu. Walaupun anak kita salah misalnya, kesalahan anak diukur dengan sesuai dengan kadar kesalahannya. Tidak boleh kita menutup kebaikan dia.
yang telah dia lakukan. Ya. Maka oleh karenanya ya semua adalah kullu syai' amrun muqaddar, semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu memang. Ya, maka oleh karena itu para ummahat kita semua, para ayah, para bunda, kita jaga lisan ini jangan suka membanding-bandingkan dia dengan kakaknya atau adiknya atau membandingkan dia dengan temannya. Jangan dilakukan itu. Anak kita memang terlahir dari rahim yang sama, ayah dan ibunya sama, lingkungan hidupnya, rumahnya sama, bahkan kebiasaan yang dilakukan sama. Tapi kemampuan anak tidak sama. Bahkan rezeki anak tidak sama. Rambut boleh hitam kata orang, tapi rezeki tak bisa sama-sama banyak Allah berikan kepada kita. Maka tumbuhkan sejak kecil ilmu itu kepada mereka. Nah, kalian akan hidup di masa di mana ayah dan bunda kalian tidak ada lagi. Perlu kalian ingat, yang kuat bantu yang lemah, yang punya bantu yang tidak. Karena ibarat persaudaraan kita ini ibarat kelapa yang satu tandan. Tandan sih. Tapi di antara kelapa itu ada yang penuh isi. Ada yang seketek isinya. Ada yang kecil, ada yang besar. Begitu juga dengan kakak beradik ini. Persaudaraan, pesankan kalimat itu. Ketika ayah anda ada nanti satu hari kalian akan hidup bersama-sama. Ingat, saling merangkul, saling membantu, saling meringankan. Yang kuat tolong yang lemah. Yang punya bantu yang tidak. Begitulah filsafat hidup yang harus falsafah hidup yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Sampaikan. Macam manapun kita dalam kakak beradik saudara, bahwa kita pernah sejak kecil bermain. Jangan putus ya hubungan saudara ini gara-gara dunia, gara-gara ya harta dan sebagainya. Yang pada akhirnya mengikat kita adalah agama ini. Nah, sampaikan kalimat-kalimat itu. Nah, anak-anak ini subhanallah sekali lagi mesti kita faham al-furq al-fardiyah. Anak-anak ini tak sama. Walaupun pola kita mengajarkan A dengan B sama, tapi hasilnya enggak sama. Tak bisa sama. Karena masing-masing orang membawa rezeki yang dibawa oleh orang tuanya, oleh Allah Azza wa Jalla, membawa kebiasaan yang telah ada pada dirinya. Nah, karenanya ada yang pintar, ada yang kurang, ada yang sedang. Semua anak diberikan penghargaan. Mungkin dia pintar, kekurangan di sini. Tapi mungkin dia kurang pintar, tapi kelebihannya di sini. Berikan setiap anak kedudukannya, porsinya, dan tempatkan dia pada posisinya. Sehingga dia merasa dihargai. Anak itu merasa dihormati. Jangan sekali-kali jangan saya sampaikan membanding-bandingkan dia adik dengan kakak atau kakak dengan adik, atau dengan saudara sepupu-sepupunya, atau dengan anak-anak tetangga-tetangganya, atau anak orang. Jangan. Tidak akan ada kebaikan dari perbuatan hal seperti itu. Nah, oleh karenanya jangan kita suka mencela, menggunakan kata-kata kasar, menyalahkan, jangan. Nanti kita akan menyesal. Wa nahnu law fa'alna hakadha fa innal walada sayatajarra wa lan tastati' an nusaytir 'alaihi aw nurshidu. Ada juga yang kekhawatiran bahwa kalau kita lakukan ini maka anak-anak kita akan lunjak ya. Anak ini akan ngapain kita gitu ya. Maka disitulah perlu ketegasan yang diselimuti oleh kelemah lembutan. Tegas Pak, tapi lembut. Tegas tapi penuh kasih sayang. Kalau enggak berarti ya tidak ada artinya di dalam belajar dan dekat dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Kita mesti dekat, Pak. Kesalahan-kesalahan mereka
Tegur boleh. Tapi terkadang apa kata orang Arab, wa ainu sukhti tubdil masawiyah. Terkadang kebencian kita itu kepada anak-anak kita membuat kita apa? Membuat kita mungkin pernah hati kita lukai kan oleh anak kita, oleh sikapnya. Terkadang kita sudahlah, bahasa kita ke dia atau cara pandang kita ke anak-anak kita semuanya sudah salah aja dia gitu. Nah, jangan sampai seperti Nabi tidak melakukan hal yang sama. Maka oleh karena itu, belajarlah dari apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Anas. Kata Anas, saya 10 tahun bersama Rasulullah. Pastilah banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh dia, khilafnya. Tapi kemudian ya Nabi tidak pernah mengatakan kalimat tadi. Ya. Ditegur, iya Pak. Ini dalam satu hari itu coba kosakata kita yang sering keluar itu apa? Iya kan? Apa yang paling banyak keluar? Menyalahkan misalnya, atau merendahkan, atau tidak ada membenarkan, tidak ada membuat hati kita aja digitukan orang nyaman juga gitu. Enggak nyaman. Kesalahannya dievaluasi sesuai dengan kadarnya, ya. Kesalahan itu diberikan kadarnya. Apa yang seharusnya dilakukan? Makanya pernah kita bahas di sini, kesalahan anak tidak mesti diberikan hukuman langsung. Kalau anak salah karena dia tidak tahu, apa kata para ulama? Tidak boleh dihukum, tapi diajarkan. Kalau anak salah dan dia sudah tahu itu salah, dibuat sama dia, kita tanyakan, kenapa kamu dibuat? Itu kan tidak boleh. Dalilnya mana? Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang anak yang melempar kurma, sampai beritakan Nabi. Nah Nabi, kenapa kamu melempar kurma? Kata dia, saya lapar, saya pengen makan. Kata Nabi, kalau kamu lapar ambil yang di bawah, jangan ambil yang di atas. Dikasih lagi nasihat. Tapi kalau dikasih sudah tahu itu salah dan dia buat lagi, kemudian dia buat lagi, dikasih, baru dikasih. Nanti hukumannya macam-macam. Tak langsung hukuman fisik, tak langsung hukuman berat, tapi diberikan kadar terhadap kesalahan dia seperti apa. Nah, ini panjang pembahasan. Ya. Di dalam Islam, ta'dib itu sangat luar biasa. Ta'dib itu Pak, di dalam Islam memperbaiki akhlak anak kita itu ibarat memasukkan garam ke makanan. Itu bahasa para ulama. Proses mendidik itu, ya kan? Itu ibarat memasukkan garam dalam makanan. Bisa dipahami ya? Tentu ini orang hebat-hebat masak semua. Iya. Tunggu dulu. Nah, ibarat apa? Memasukkan garam ke makanan. Kalau terlalu banyak, maka makanannya tidak enak lagi dia. Seharusnya enak. Tapi kalau terlalu sedikit, rasa juga tidak. Nah, tidak begitu. Kalau hukuman itu berlebihan, dia akan merusak anak. Tapi kalau dalam proses mendidik tidak ada hukuman, juga tidak akan bisa menghasilkan kebaikan untuk anak. Makanya itu ada seni. Memberikan hukuman itu ada seni. Ya? Jadi tidak boleh langsung ya, karena hati mungkin kita pedih, tapi kemudian ya kita mesti menyadari kesalahan anak kita, ya paling-paling insyaallah ya, bisa kita tangani dengan nasihat, pilih hukuman. Silakan. Kadang makan, kadang tidak makan juga sebab namanya itu sulit. Zaman ini banyak begitu. Gabung nyawa, lemak nyawa tahu 10 hektar ukur orang babanta tahu. Tak tahu jatuh. Tak tahu orang babanta tahu. Mana nyawa mau modal usai. Tahu 10 hektar ukur banyak orang babanta tahu. Ampun itu. Banyak faktornya.
Ya pertama, ya, terkadang subhanallah orang dengan diuji dengan kesederhanaan damai dia. Tapi ketika diuji dengan kelapangan, kelahi dia. Karena begitulah orang. Terkadang kenapa sebab kelahi? Kurang bersyukur. Orang kalau sempit hidup Pak, orang semuanya saling insyaallah bisa tahan. Seharusnya iya. Nah itu artinya bahwa tidak semua yang kita lihat dari kekayaan dunia ini bisa melahirkan ketenangan. Banyak orang yang punya, banyak orang yang ini, tapi kemudian di dalamnya dia tidak sesuai dengan anggapan kita dari luar ini. Maka oleh karena itu, hal yang paling membuat kita bisa damai, membuat kita bisa tenang, bisa membuat kita saling menghargai, ya di antara adalah ilmu yang mesti kita tuntut. Bagaimana seorang istri memahami hak seorang suami, dan dia harus memahami seorang suami memahami hak seorang istri. Dia harus berilmu, pahami hak dan kewajiban masing-masing, hargai pasangannya sesuai dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, semua itu banyak penyebabnya, Pak. Banyak sebabnya, banyak faktornya. Ya di antaranya tadi kurangnya ilmu, ya, kemudian banyak yang didengar, yang dilihat, yang dipandang, ya kan, di dunia maya. Kemudian kurang ilmu sehingga apa? Emosi meledak-ledak. Ya, kemudian iman ketika itu tipis, akhirnya kurang menghargai dan kurang menghormati suami, terlebih lagi kurang bersyukur kepada Allah, tidak ingat akan berakhirnya kehidupan, ya, kemudian tidak ingat akannya kematian. Banyak faktornya yang membuat orang bisa berkelahi, bisa berbantah-bantahan, bisa ya membuat rumah tangga itu hancur. Yang lebih utamanya syaitan. Karena syaitan itu tugas utamanya adalah memisahkan dua pasangan suami istri. Itu di antara tugas utamanya dan termasuk tugas mulianya, memisahkan hubungan baik yang selama ini ya terjalin lalu kemudian menjadi hubungan yang rusak oleh akibat dari perbuatan-perbuatan yang barangkali tidak terlalu besar, tapi kemudian syaitan yang membuat amarah itu bangkit. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita orang tua yang mampu mendidik putra-putri kita. Kemudian Allah jadikan kita kemampuan, taufik menjadi orang tua yang memberikan keteladanan kepada anak-anak kita dan bisa saling mensupport pasangan sama-sama pasangannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga Allah SWT sehatkan badan kita. Kemudian kita lanjutkan nanti pertemuan insyaallah bulan depan. Biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar